Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4 karena pertanyaan sebelumnya itu sudah dijawab sama teman saya, Sauki. Mungkin videonya ada di link selain di link ini ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama dari nama Hasarah. Pertanyaan ketiga. Di sini pertanyaan ketiga ya. Mengenai pemikiran Hasbi As-Siddiqi, bagaimana pendapat atau pemikiran beliau terkait gender itu sendiri. Jadi dalam referensi yang kami dapat, beliau itu tidak membahas gender secara mendalam. Ini yang saya cari referensinya karena kami juga kekurangan referensi. Jadi kalau dari penelusuran kami, rata-rata itu orang yang membahas beliau tentang gender, orang-orang yang membahas beliau tentang pemikiran beliau tentang gender itu sangat, bahkan kalau kami dia itu kan nggak ada. Tapi kalau membahas gender secara umum itu banyak. Contohnya dimana kalau pemikiran beliau tentang gender itu sendiri, tentu saja beliau adalah termasuk orang yang mendukung tentang kesetaraan gender. Bisa dilihat dari kitabnya An-Nur yang beliau mencantumkan surah Al-Maidah pada kitab beliau, yang mana terjemahnya adalah laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam pendapat beliau mengenai ayat ini, yaitu beliau mengatakan di antara hukum yang diterangkan kepada kamu adalah hukum bagi mencuri baik laki-laki maupun perempuan. Maka barang siapa yang mencuri laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan sehingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas perbuatan yang mengambil harta orang lain. Dalam penegasan beliau tadi itu, beliau itu lebih ke mensetarakan gender secara adil, dan tidak membiaskannya. Karena kalau dia membiaskannya, otomatis dia akan memihak kepada gender tertentu. Tapi di sini dia lebih memihak kepada kedua gender, laki-laki dan perempuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa beliau termasuk orang yang memandang gender itu adalah setara. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan Rahman, pertanyaan keempat di grup ya. Pertanyaannya adalah, faktor apa yang memantik memicu Quraisy hingga beliau memberi penjelasan tentang pentingnya kesetaraan gender. Faktor yang memantik beliau itu, yang saya tangkap dari yang saya baca-baca juga, adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini tuh faktor contohnya, dia itu kan hidup di Indonesia. Di Indonesia ini beda dengan di Arab atau beda dengan luar negeri. Di Indonesia ini termasuk penduduk yang mensetarakan gender, tidak memihak antara laki-laki atau perempuan. Punya anak perempuan alhamdulillah, punya anak laki-laki juga alhamdulillah. Tapi kalau kita bisa melihat di Arab pada zaman-zaman dahulu itu, pada zaman-zaman jahiliyah, mempunyai anak perempuan itu adalah sesuatu yang tabu, bahkan seperti tidak diinginkan. Sebaliknya, kalau mempunyai anak laki adalah suatu kebanggaan. Jadi kalau dilihat dari faktor lingkungan, dia adalah orang yang hidup dalam lingkungan yang mensetarakan gender, dan faktor yang lain adalah faktor historis tentang perempuan itu sendiri, yang mana beliau melihat historis dari perkembangan perkembangan perempuan dari zaman jahiliyah sampai sekarang, apa itu sejarah tentang perempuan. Dan mungkin masih banyak faktor lain, tapi yang saya tangkap atau yang saya pahami adalah kedua faktor itu sendiri. Jadi mungkin sekian.
tentu saja jawaban ini adalah bukan jawaban yang mutlak itu benar, tapi saya cuma berusaha untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Jika salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.